Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan kuliah lagi ya materi terkait dengan metode penelitian. Nah, untuk materi hari ini kaitannya dengan populasi, sampel, teknik sampling, kemudian subjek dan informan penelitian. Nah, dari yang pertama kita akan berbicara terkait dengan populasi. Kalian pasti sering mendengar kata populasi. Sebenarnya populasi itu apa? Jadi populasi itu adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah interferensi atau generalisasi. Jadi semua elemen, entah itu bisa orang, bisa wilayah, bisa benda. Jadi elemen populasi yang dimaksud adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang akan diteliti. Jadi maka kita bisa bilang bahwa populasi itu bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda alam lain. Jadi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek, tapi juga meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki subjek atau objek tersebut. Jadi yang dimaksud dengan populasi itu ya. Nah, kalau misalnya yang di tadi ya, untuk lebih contoh mudahnya adalah ketika kalian melakukan penelitian di sekolah misalnya. Di sekolah kalian mau ngambil kelas 5. Nah, kelas 5 jumlahnya udah 200. Nah, populasinya maka kelas 5 tadi, populasinya adalah kelas 5 SD Islam misalnya. Nah, berarti populasinya itu enggak cuma jumlah dari anak SD itu enggak, tapi juga karakteristik yang melekat di anak-anak SD tersebut. Ya, entah itu dari sifatnya, dari motivasi belajarnya, dari kemandiriannya, pokoknya semua karakteristik yang melekat di seluruh anak-anak di kelas 5 tadi. Nah, plus jumlahnya ya, tadi seluruhnya kan 200, maka populasinya adalah siswa kelas 5 SD Al-Islam. Nanti ketika untuk penelitiannya nanti bisa diambil dari 200 itu, kemudian diambil beberapa untuk menjadikan sampel. Nah, jadi yang dimaksud populasi adalah itu. Kalau kita kan di pendidikan ya, jadi populasinya bisa dalam bentuk siswa atau bisa juga guru gitu kan, atau bisa juga sekolah gitu. Karena kalau mungkin kita mau membandingkan meneliti terkait dengan sekolah-sekolah atau membandingkan sekolah negeri dengan sekolah swasta, maka populasinya adalah sekolah di wilayah Jawa Tengah misalnya. Berarti itu kan populasinya adalah sekolah-sekolah, semua sekolah yang ada di Jawa Tengah. Jadi gitu ya. Jadi populasi itu adalah tadi apa elemen apa yang mau kita teliti. Jadi kalau kita mau meneliti siswa, berarti populasinya adalah siswa. Kalau kita mau meneliti guru, berarti populasinya adalah guru. Kalau kita meneliti sekolah, berarti populasinya adalah sekolah. Nah, untuk kuantitatif dengan kualitatif itu ada perbedaan mendasar. Jadi pada istilah populasi dan sampel itu ada perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Kalau yang kualitatif itu tidak menggunakan istilah populasi, tapi menggunakan istilah situasi sosial. Jadi kalau di kualitatif kenapa tidak dikenal populasi? Karena mereka menggunakan istilah situasi sosial. Nah, situasi sosial ini terdiri dari 3 elemen. Ada tempat, ada pelaku, ada aktivitas. Jadi nanti ketika di kualitatif tinggal menceritakan aja tempat dan pelaku dan aktivitas, karena situasi sosialnya diceritakan. Jadi nanti kalau di kuantitatif itu kan digeneralisasi ya, artinya hasil penelitian kita dari kan kita ngambil sampel ya, hasil dari sampel tadi kita generalisasi ke populasi. Artinya dari 10 orang yang kita jadikan sampel, hasil dari 10 orang ini kita akan jadikan generalisasi untuk 200 orang. Jadi kan tadi misalnya yang kelas 5 tadi jumlahnya 200, terus kemudian kita cuma mengambil sampel 10 misalnya. Berarti dari penelitian kuantitatif itu dari 10 orang tadi hasilnya misalnya kita meneliti motivasi belajar kaitannya dengan prestasi belajar. Nah, dari 10 orang ini tadi motivasi belajarnya bagus, maka prestasi belajarnya bagus. Berarti kita generalisasi, berarti 200 anak yang lain itu juga mengalami sifat yang sama. Artinya 200 orang itu juga pasti motivasi belajar bagus, pasti prestasi belajarnya bagus. Nah, itu yang dimaksud generalisasi itu. Jadi dari 10 sampel tadi hasilnya apa, terus kemudian kita tarik ke populasi. Nah, sedangkan kalau yang di kualitatif itu enggak. Jadi kalau penelitian pada kualitatif itu tidak akan digeneralisasikan ke populasi, tapi hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tertentu. Jadi misalnya kita meneliti
tentang upaya guru di SD tertentu misalnya. Nah itu tidak bisa kemudian kita samakan, oh berarti guru matematika di SD ABC yang lain itu juga upayanya juga sama dengan guru-guru yang ada di SD yang saya jadikan penelitian. Itu nggak bisa, kalau di kualitatif tidak bisa digunakan generalisasi seperti itu. Jadi kalau yang di kualitatif dia hanya bisa kita meneliti di tempat itu, maka kita hasil penelitiannya hanya berlaku untuk sekolah itu. Nanti hasilnya yang di sekolah lain itu bisa jadi nanti hasilnya berbeda. Jadi tapi dia bisa ditransferkan ke situasi sosial lain bila situasi sosial tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti. Artinya bisa jadi saya meneliti tentang upaya guru dalam meningkatkan pembelajaran matematika misalnya di sekolah al-Islam. Nah, hasil dari sekolah al-Islam ini hanya berlaku untuk sekolah ini aja. Kalau sekolah lain itu bisa jadi mereka hasilnya berbeda. Kita tidak bisa kemudian menyamakan ya. Kalau yang kuantitatif tadi disamakan bisa, tapi kalau yang di kualitatif itu nggak bisa. Tapi ini bisa ditransferkan, artinya bisa disamakan kalau memang sekolah yang tadi, misalnya ini yang kita teliti al-Islam, misalnya sekolah yang Al-Kautsar misalnya. Nah, kalau sekolah Al-Kautsar ini punya situasi sosial yang mirip dengan sekolah al-Islam, misalnya mereka juga sama-sama sekolah Islam, kemudian siswanya juga sama-sama dari kalangan menengah ke bawah misalnya, kemudian usianya juga hampir sama, dan guru-gurunya tempatnya juga sama-sama di kota misalnya. Nah, itu mungkin bisa ditransferkan, tapi prinsipnya adalah punya kemiripan. Jadi gitu ya. Jadi kalau kualitatif itu tidak bisa kemudian disamaratakan, tapi kalau yang di kuantitatif tadi bisa. Kita bahasanya di generalisasi. Jadi dari sampel kita generalisasi ke populasi. Sedangkan kalau kualitatif itu tidak bisa digeneralisasi, tapi bisa ditransferkan jika punya kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti. Kemudian, ini contohnya tadi ya, populasi yang dimaksud dengan populasi. Kita mau penelitian di perguruan tinggi X, ya, maka perguruan tinggi X ini adalah populasi. Nah, termasuk di dalamnya jumlah orangnya, karakteristik orang-orangnya, itu populasi. Jadi kalau ditulis populasi pada penelitian saya adalah atau ini kalau ini perguruan tinggi misalnya Universitas Universitas Raden Mas Said misalnya. Berarti populasinya adalah semua orang yang ada di Raden Mas Said dan karakteristik masing-masing orang. Nah, tapi apakah populasi itu harus berjumlah banyak gitu? Sebenarnya enggak ya. Jadi satu orang pun bisa jadi populasi kalau karena dia punya banyak karakteristik ya. Dia punya cara gaya hidup, punya cara bergaul, punya hobi. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti gaya kepemimpinan Presiden X misalnya, maka populasinya adalah semua karakteristik dari Presiden X, sedangkan sampelnya adalah gaya kepemimpinan. Jadi Presiden X tadi kan punya gaya hidup, gaya bergaul, gaya kepemimpinan, gaya-gaya yang lain lah. Karakteristik dari satu person itu kan banyak banget. Nah, populasinya berarti semua karakteristik dari presiden, sampelnya adalah gaya kepemimpinan. Jadi prinsipnya adalah apa-apa atau wilayah-wilayah atau elemen-elemen yang akan kita teliti, maka itulah yang kita sebut sebagai populasi. Saya mau meneliti karakteristik siswa kelas 5 di SD Al-Islam, maka populasinya adalah siswa kelas 5 di SD Al-Islam. Saya mau meneliti upaya guru untuk peningkatan pembelajaran matematika di SD Al-Kautsar, berarti situasi sosialnya adalah guru matematika di SD Al-Islam gitu. Jadi memang prinsipnya adalah apa yang mau kita teliti, maka itu yang kita jadikan populasi. Nah, kemudian setelah kita punya populasi, kan pasti kita akan mengambil sampel. Kenapa? Karena kita nggak mungkin meneliti semua populasi. Jadi yang tadi saya ceritakan ya, kalau misalnya di SD Al-Islam misalnya kita mau meneliti kelas 5 nih Bu. Kelas 5 ini jumlahnya 200. Kalau mau meneliti semuanya boleh, meneliti semua sampel, semua populasi itu boleh. Tapi kembali lagi, pada itu punya keterbatasan dana, keterbatasan waktu, maka kemudian kita ngambil sampel, kita ngambil sebagian aja. Nah, hasil dari tadi, hasil dari nanti hasil penelitian kita dari 200 ngambil sampel 10. Nanti dari 10 orang ini nanti mendapatkan hasil misalnya tadi yang motivasi belajar ada pengaruhnya terhadap prestasi belajar, maka
kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang 200 orang yang lain itu, yang kalau kita generalisasi 200 orang itu juga akan menghasilkan hasil yang sama gitu. Jadi kuantitatif itu seperti itu, jadi generalisasi. Padahal cuma 10 orang yang diteliti, tapi kita bisa mengambil kesimpulan untuk 200 orang. Itu gunanya sampel itu di situ. Jadi kalau yang dimaksud dengan sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Jadi bagian ya, jadi populasinya tadi misalnya kelas 5 SD Islam, maka sampelnya adalah beberapa orang dari kelas 5 tadi. Jumlahnya 200, maka sampelnya bisa 10, 20, 30, sampai 100 pun juga boleh. Yang penting adalah dia merupakan bagian dari populasi tadi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, sampel ini harus bersifat representatif atau mewakili populasi. Jadi artinya apa yang dipelajari di sampel bisa diberlakukan untuk populasi. Nah, ini yang penting di sini. Ini karena tadi ya, ini yang kuantitatif terutama. Karena ini mau digeneralisir. Hasil dari penelitian kita di sampel itu akan generalisir untuk populasi. Artinya kalau sampelnya tadi tidak representatif, nanti kita nggak bisa mengeneralisir untuk populasi. Jadi misalnya tadi kita meneliti tentang motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah, kebetulan nih kita salah ngambil sampel. Kan kita ngambil sampel 10. Nah, 10 orang ini yang mana aja yang mau kita pilih, kan kita nggak bisa ya. Nah, sedangkan kalau kita salah nih ngambil sampelnya, yang kita ambil ternyata siswanya semuanya yang pas bagian yang nakal-nakal gitu kan, atau yang memang karakternya mereka memang ini ya spesial gitu, maka nanti hasil penelitiannya bisa jadi motivasi belajar itu tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar dari penelitian dari sampel, karena sampel yang tadi kita ambil ternyata memang tidak representatif. Akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa yang 200 orang tadi juga kita bilang motivasi belajarnya itu tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Padahal sebagian besar dari siswa tadi itu sebenarnya mereka motivasinya tinggi, maka prestasi belajarnya tinggi gitu. Jadi kan hasil dari populasi tadi kan jadi tidak terwakili dengan adanya sampel, karena kita salah mengambil sampelnya tadi tidak bersifat representatif ya. Itu sama dengan ketika kita punya, analoginya adalah ketika kita ada orang buta gitu kan, ada orang buta yang kemudian diminta untuk megang gajah. Orang buta ini adalah sampel. Dia diminta untuk mengeneralisir, menceritakan gajah ini seperti apa. Nah, si orang yang orang buta yang satu, sampel yang satu, dia menceritakan bahwa gajah itu kayak ini tali. Kemudian kayak sampel yang satunya menceritakan bahwa gajah itu kayak tembok karena besar. Kemudian yang satu lagi menceritakan kalau dia kayak pohon. Sedangkan yang satu ngomong kalau dia kayak kipas. Sedangkan yang ini bilang kalau dia kayak tombak, yang ini bilang kayak ular. Nah, ini gak representatif karena mereka tidak bisa menceritakan gajah secara keseluruhan itu seperti apa. Mereka cuma menceritakan bahwa ini ular, ini seperti tali, ini seperti tembok. Nanti kalau diambil kesimpulan, kita nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa gajah itu punya belalai yang panjang, punya telinga yang lebar, punya kaki yang besar, badan besar, dan ekor. Nah, ini karena si sampelnya tadi tidak representatif, karena mereka buta dan mengambil bagian-bagian yang berbeda gitu. Nah, nggak bisa menceritakan secara real gajah itu seperti apa sih gitu. Jadi sampel yang tidak representatif tuh kayak gitu. Terus kemudian gimana Bu caranya menentukan agar sampel itu representatif? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, sedangkan kalau di kualitatif itu kita nggak punya istilah sampel ya. Jadi sampel pada penelitian kualitatif bukan dinamakan responden ya, tapi kita sebutnya sebagai narasumber, partisipan, atau subjek penelitian. Jadi sampel pada penelitian kualitatif itu bukan sampel statistik, artinya tidak akan dihitung, tidak akan dianalisis secara statistik, tapi kita sebutnya sampel pada kualitatif itu kita sebut sebagai sampel teoritis. Nah, sedangkan kalau istilahnya untuk penelitian kualitatif kita punya dua istilah kalau untuk menyebutkan sampel ya. Yang pertama adalah subjek penelitian dan yang kedua adalah informan. Nah, subjek penelitian itu adalah pelaku peristiwa atau kejadian. Jadi kalau kita misalnya mau bilang terkait dengan upaya guru dalam meningkatkan pembelajaran matematika misalnya,
maka subjek penelitiannya itu adalah guru matematika. Nah, informan ini adalah orang lain selain subjek yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Nah, informannya ini bisa kepala sekolah, bisa murid, bisa guru yang lain gitu. Jadi subjek penelitian adalah orang yang akan kita teliti, sedangkan informannya adalah orang lain yang bisa memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Nah, fungsi informan ini, fungsi kuncinya adalah dia sebagai gatekeepers. Jadi biar yang diceritakan oleh subjek penelitian itu biar tidak terlalu melebar. Yang kita bahas biar tidak terlalu melebar, maka kita kasih tambahan informasi dari informan tadi. Kemudian pemberi izin. Pemberi izin tuh artinya kalau misalnya beliau itu misalnya yang posisinya lebih tinggi gitu kan. Nah, nanti beliau yang bisa memberi izin informasi apa saja yang boleh dikeluarkan. Kemudian pemberi informasi ini jelas ya, karena kan namanya informan berarti pemberi informasi. Nah, tapi dia di luar dari subjek penelitian tadi. Jadi kalau di penelitian kualitatif memang tidak menggunakan istilah sampel gitu kan, atau istilah sampelnya kita sebutnya sampel teoritis yang terdiri dari subjek dan informan. Nah, subjeknya ini adalah orang yang atau pelaku yang mau kita teliti, informannya ini adalah orang lain selain subjek yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Gitu ya. Jadi ini kalau kita mau menentukan subjek terutama kan, kalau untuk yang kuantitatif memang nanti akan ada perhitungannya ya, karena kan biasanya kalau untuk sampel jumlahnya besar gitu kan, jumlahnya banyak. Nah, sedangkan kalau yang subjek penelitian ini jumlahnya itu nggak banyak, bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, tergantung dengan topik yang mau kita teliti. Kalau kita tadi mau meneliti terkait dengan upaya guru dalam peningkatan pembelajaran matematika, nah ternyata guru di sekolah tersebut cuma 1 orang, berarti kan subjeknya cuma 1 orang. Jadi kalau yang di ini ya, pada penentuan subjek itu diarahkan tidak pada jumlah sampel yang besar, tapi ini ya, pada sampel teoritis ya, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian. Jadi kasus-kasus tipikal, jadi kita menitik beratkannya bukan pada jumlah sampelnya, tapi pada kasus tipikalnya. Tadi misalnya saya ceritakan upaya dalam peningkatan pembelajaran matematika. Nah, kasusnya adalah peningkatan pembelajaran matematika. Nah, berarti nanti yang kita jadikan sampelnya adalah guru yang mengampu pembelajaran matematika. Nah, tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tapi dapat berubah sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian. Jadi bedanya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif dari awal sudah ditentukan, sampelnya adalah 30, maka tidak bisa diotak-atik lagi. Sedangkan kalau yang di kualitatif, subjeknya itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau misalnya di awal tadi kita subjek penelitiannya misalnya cuma guru matematika gitu, tapi ternyata nanti seiring berjalan waktu ternyata kita ketahuan bahwa pembelajaran matematika ini tidak hanya diampu atau tidak hanya menjadi tugas dari guru matematika aja, tapi kemudian guru IPA, guru sains yang lain itu juga beliau juga punya andil dalam pembelajaran matematika misalnya. Berarti subjeknya nanti berubah, tidak hanya 1 guru matematika saja, tapi juga guru-guru yang lain yang awalnya tadi harusnya jadi informan akhirnya berubah jadi subjek. Nah, ini berarti nanti dia berubah sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian. Kemudian tidak diarahkan pada keterwakilan. Jadi kalau misalnya dalam arti jumlah atau peristiwa acak, melainkan pada kecocokan konteks. Jadi kalau di kuantitatif itu kita mengarah pada keterwakilan jumlah. Jadi kalau dari 200 maka minimal sampelnya adalah 100 misalnya. Nah, itu adalah keterwakilan dalam artian jumlah. Nah, sedangkan kualitatif itu tidak seperti itu. Kita kalau kualitatif kita pada konteksnya adalah kecocokan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang pembelajaran matematika, nah berarti yang subjek yang kita teliti adalah beliau-beliau yang memang punya andil atau memang punya peran dalam pembelajaran matematika. Artinya cocok konteksnya adalah pembelajaran matematika, maka kita harus nyari orang-orang yang kemudian mengampu atau bertanggung jawab terhadap pembelajaran matematika gitu. Jadi kita kalau di kualitatif itu adalah kaitannya dengan kecocokan konteks gitu ya. Sedangkan kalau di kuantitatif itu adalah keterwakilan dalam artian jumlah. Jadi kalau sampelnya 200 maka populasinya 200 maka sampelnya harus 100 misalnya. Itu karena memang sudah ditentukan sejak awal ya. Nah, maka kalau di kuantitatif kita ada namanya teknik sampling atau menentukan sampel. Jadi kalau yang
kualitatif itu kan langsung bisa ditentukan ya, subjeknya adalah beliau gitu, misalnya subjeknya adalah si A. Misalnya kita mau bilang evaluasi penerapan kurikulum 2013 misalnya, maka subjeknya adalah kepala sekolah dan guru-guru kelas misalnya. Itu sudah langsung bisa ditentukan. Nah, jumlahnya berapa ya sesuai dengan, kalau kepala sekolahnya berarti satu, gurunya ada, kelasnya ada 6 ya berarti 6, berarti subjeknya ada kepala sekolah dengan guru kelas, berarti totalnya ada berapa, 7 misalnya. Itu langsung bisa ditentuin kalau yang di kualitatif. Nanti semakin berkembang gitu kan, ketika sudah melakukan ngambil data, kemudian baru ketahuan oh ini kayaknya subjeknya harus nambah nih, harus nambah dari komite sekolah misalnya, karena ternyata komite sekolah juga mereka punya andil dalam pelaksanaan kurikulum gitu, maka nanti subjeknya juga nambah jadi komite sekolah gitu. Nah itu berkembang nanti ya, tapi artinya tidak perlu teknik khusus dalam menentukan sampel, karena dari konteks penelitiannya sudah kelihatan bahwa subjek yang mau kita pakai itu adalah karena kita pendidikan ya, maka subjeknya kan personal ya, maka nanti subjek penelitian adalah si beliau A, B, dan C gitu. Itu langsung bisa ditentukan. Nah, sedangkan kalau kuantitatif itu enggak. Jadi karena kuantitatif, karena biasanya yang diteliti jumlahnya besar ya, misalnya kita tadi mau memiliki motivasi terhadap prestasi belajar siswa gitu, kita memiliki kelas 5. Nah kelas 5 itu ada 200 orang gitu kan. Nah 200 orang ini gimana caranya menentukan sampelnya? Apakah yaudah karena aku kenalan sama kamu aja tak jadikan sampel, kan nggak bisa kayak gitu. Kita punya teknik khusus untuk menentukan siapa-siapa saja yang kemudian boleh menggunakan atau boleh dijadikan sampel, maka kita sebutnya sebagai teknik sampling. Nah, jadi prinsip dasarnya sedikitnya jumlah subjek itu membuat perencanaan pengambilan data haruslah dilakukan secara hati-hati. Ini untuk yang kualitatif. Jadi prinsip dasarnya karena jumlah subjeknya itu cuma sedikit ya, jadi pengambilan datanya itu harus dilakukan secara hati-hati. Artinya kalau kita nggak bisa elaborasi hasil itu kan, tidak bisa elaborasi penelitian, tidak bisa elaborasi pertanyaan pada saat interview gitu kan, kita pasti datanya juga nggak bagus, karena tadi jumlah subjeknya cuma sedikit, cuma paling 1, 2, 3 itu kalau di kualitatif segitu. Nah sedangkan kalau di kuantitatif nanti berbeda lagi. Nah ini kalau kualitatif kita juga harus mempertimbangkan waktu dan setting yang tepat dalam mengambil data. Kalau wawancara guru-guru kaitannya dengan upaya guru ya jangan sore-sore, karena beliau-beliau udah capek kan, nanti jawabnya juga pasti ibaratnya yang penting selesai wawancaranya, artinya data yang nanti disampaikan bisa jadi tidak sesuai gitu. Makanya kita harus nentuin waktunya juga harus tepat, waktu dan setting penelitiannya juga harus tepat. Ini biar datanya yang kita peroleh akurat. Jadi ini harus di kualitatif terutama ya, ini harus ditekankan karena memang tadi sedikit jumlah subjeknya cuma sedikit. Jadi harus hati-hati dalam menentukan setting tempat, setting waktu, kemudian pada saat elaborasi pertanyaan, pada saat wawancara dan observasi, kemudian peneliti juga harus memiliki argumentasi dalam memilih waktu dan setting. Jadi kalau misalnya argumennya saya ngambilnya hari Sabtu pagi dengan asumsi bahwa beliau-beliau itu tidak mengajar, karena pada saat hari Sabtu pagi cuma jadwal ekstrakurikuler misalnya kayak gitu. Jadi artinya peneliti itu punya argumentasi ketika menentukan waktu dan setting penelitian. Nah itu untuk yang kualitatif. Jadi di kualitatif kan jumlahnya cuma sedikit gitu kan, bisa langsung dari awal itu sudah bisa kelihatan gitu kan subjeknya siapa gitu, sampel teoritisnya siapa, jadi nggak perlu teknik khusus. Nah sedangkan kalau yang di kuantitatif itu akan ada banyak sekali teknik. Apakah nanti kalau di kualitatif juga ada tekniknya Bu gitu? Memang kalau di kualitatif itu memang ada beberapa teknik yang bisa dipakai ya, ini kan terutama kalau misalnya memang mau meneliti lingkupnya tidak hanya satu sekolah misalnya, lingkupnya banyak luas gitu. Nah nanti subjeknya siapa aja gitu kan, berarti subjeknya kalau saya mau neliti Jawa Tengah gitu kan, berarti subjeknya nanti kan banyak Bu, apakah semua subjek ini harus saya teliti semua gitu kan. Nah di kualitatif juga memang ada beberapa teknik samplingnya. Nah ini spesial aja kalau misalnya memang kalian dibutuhkan atau area penelitian kita memang luas, artinya tidak hanya satu sekolah tapi satu daerah, misalnya satu kabupaten atau satu provinsi, maka nanti untuk menentukan subjek penelitiannya pada kualitatif juga harus pakai teknik gitu. Nah nanti tekniknya yang dipakai apa nanti dijelaskan lebih lanjut. Jadi memang kalau kita ketika mau ngambil sampel itu
kita harus bisa menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Tadi ya, dari 200 orang, misalnya 200 orang kelas 5, kita mau ngambil 100. Nah, 100 orang ini siapa aja yang mau kita ambil gitu. Nah, kita bisa menggunakan dua teknik. Satu probability sampling, dua non probability sampling. Artinya apa? Jadi, kalau yang probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih jadi sampel. Jadi, kalau di probability sampling ini, semua kelas 5 itu punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Dari 200 tadi bisa diambil 100. Nah, siapapun, intinya yang penting dia kelas 5, dia bisa berkesempatan jadi sampel. Itu namanya probability. Nah, dia ada beberapa jenisnya. Itu kita bisa bilang sample random sampling, kemudian proportionate structured random sampling, disproportionate structured random sampling, kemudian cluster sampling. Apa artinya? Saya jelaskan. Jadi pokoknya yang prinsipnya kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk jadi untuk jadi sampel, maka kita nanti mengambil probability sampling. Nah, simple random sampling itu dikatakan sederhana, ya, dikatakan tadi kan probability sampling salah satu metodenya adalah simple random sampling. Nah, simple random sampling itu dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak. Jadi tadi ya kita katakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Jadi memang acak aja, siapapun yang ada di dalam populasi tersebut itu bisa langsung diambil. Artinya kalau gampangnya adalah kayak misalnya kita kocokan arisan, nah itu kan acak ya. Jadi siapapun kalau misalnya simple random sampling ibaratnya dari 200 orang gitu kan, 200 orang, 200 nama tadi kita masukkan ke dalam botol, misalnya nama-namanya kayak kocokan arisan itu, kemudian kita ambil 100. Nah, nama-nama yang keluar itu, nah itu yang kita jadikan sampel. Nah, itu kita sebutnya sebagai simple random sampling. Simpel aja, sederhana aja. Jadi dari segini kemudian kita kocok gitu kan, kita ambil beberapa nama gitu, siapa yang keluar namanya, nah itu sampel-sampel itu, orang-orang itu yang kemudian kita jadikan sampel. Sedangkan kalau probability sampling itu adalah untuk yang proportionate stratified random sampling. Ini digunakan bila populasinya punya anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jadi misalnya kita mau memiliki kelas 1, 3, 5, 6 misalnya, karena populasinya heterogen ya, kita nggak bisa yang kemudian menggunakan, kita menyamakan sampelnya pakai simple random sampling aja gitu. Misalnya dari kelas 1, 3, 5, 6 itu totalnya adalah 300, kita pakai simple random aja gitu kan. Nggak bisa, kenapa? Karena kelasnya beda. Kelasnya beda ini karakteristiknya juga beda. Kelas 1 karakteristiknya pasti berbeda dengan kelas 6. Maka nggak bisa kalau kitanya pakai random, simple random, maka kita harus pakai proportionate. Artinya berproporsi. Jadi kelas 1 misalnya kelas 1, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 gitu kan. Masing-masing dari kelas 1 kita totalnya 100, masing-masing 100 ya misalnya. Nah, kan jadi total 400. Kita mau ngambil 100 orang sampel nih. Apakah pakai simple aja? Nah, nggak bisa, kita harus pakai proporsional. Maka tadi dari 100 tadi kita ambil 25 dari kelas 1, 25 dari kelas 3, 25 dari 5, kelas 5, 25 dari kelas 6. Jadi dari 100 orang tadi kelas 1 ya, 100 orang kelas 1 kita pilih 25. Milihnya bisa pakai simple random bisa gitu kan. Tapi kemudian yang kelas 3 kita ambil 25 pakai simple random bisa. Karena dia cuma sesama kelas 1. Nah, kalau sesama kelas 1 kita bisa ngambil simple random, tapi yang diambil cuma 25 aja. Nanti dari 25 orang ini ditambah dengan yang kelas 3, ditambah dengan kelas 5, ditambah kelas 6, totalnya jadi 100 kan. Nah, itu nanti yang kemudian kita bilang proportional stratified. Nah, random samplingnya tadi diambil ketika tadi menentukan sampel dari kelas 1, masing-masing menentukan sampel dari masing-masing kelas ya. Dari kelas 1, dari kelas 3, dari kelas 5, dan dari kelas 6. Kemudian ditambah, masing-masing ini ditambah. Jadi nggak bisa yang kemudian ini dicampur semua dulu, kemudian kita kocok secara simple random gitu kan. Dari 400 orang ini kemudian dikocok. Nah, nanti soalnya kalau dikocok pakai simple random tadi bisa jadi nanti yang kepilih kelas 6 semua, atau yang kepilih kelas 5 semua.
Nanti kan nggak bisa mewakili kelas 1 dan kelas 3, atau yang kepilih kelas 1 semua, nanti yang kelas lainnya nggak bisa terwakili. Maka kita pakai proporsional tadi, artinya proporsinya ini. Jadi masing-masing punya proporsi yang jelas itu. Kelas 1 ada proporsinya 25, kelas 3 ada 25, kelas 6 ada 25, kelas 5 juga ada 25 gitu. Kemudian kita punya probability sampling. Nah, probability sampling ini digunakan sampling yang kaitannya dengan disproportionate. Jadi kalau tadi proportionate, kita punya disproportionate. Ini untuk menentukan jumlah sampel pada populasi berstrata tapi kurang proporsional. Jadi kalau tadi kelas 1, 3, 5, 6 tadi mereka sama-sama punya jumlahnya 100 orang semuanya. Nah, kalau yang disproportionate ini kalau jumlahnya tidak proporsional. Jadi misalnya kita punya lulusan 3 lulusan S3, 4 lulusan S2, 90 lulusan S1, 800 lulusan SMA, dan 700 lulusan SMP. Nah, ini kan nggak proporsional ya. Yang satu sampai ratusan, yang satu cuma satuan aja, 3, 4, 90, 800, 700. Kalau pakai proporsional tadi, misalnya kita ambil ibaratnya kita pakai proporsional. Jadi misalnya S3 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, misalnya kita ambil 20%, 20% misalnya, itu nanti nggak proporsional, karena 20% dari lulusan SMP itu tidak sama dengan 20% dari lulusan S3. Jumlahnya itu jomplang lah, intinya gitu. Jadi nggak proporsional, maka kita pakai disproportionate. Jadi disproportionate ini karena jumlahnya ini terlalu sedikit dibanding dengan sampel yang lain, maka yang jumlahnya sedikit ini kita ikutkan semuanya. Jadi diambil semuanya sebagai sampel karena kedua kelompok ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan kelompok S1 dan SMA dan SMP. Jadi bedanya kalau yang proporsional tadi sebagian aja yang diambil karena jumlahnya hampir sama ya, tiap kelas itu jumlahnya hampir sama. Sedangkan kalau yang disproporsional ini ketika jumlahnya itu terlalu tidak intinya adalah dia tidak proporsional, terlalu jomplang. Yang satu ratusan, yang satu satuan. Maka yang satuan yang sedikit-sedikit ini kita ambil semuanya sebagai sampel. Jadi 3 dan 4 kita jadikan sampel. Nah, sedangkan nanti yang 90, 800 dan 700 ini nanti diambil beberapa aja. Diambil beberapa karena tidak mungkin semuanya kita ambil ya. Jadi 30% dari S1, 30% dari SMA, 30% dari SMP. Sedangkan yang S3 dengan S2 ini semuanya kita ambil. Jadi harus ada, intinya adalah ada keterwakilan dari S1, ada keterwakilan dari SMA, dan ada keterwakilan dari SMP. Cuma karena memang yang S3 dengan S2 dan jumlahnya cuma sedikit, maka ini diambil semua. Itu untuk yang disproportionate. Atau kita bisa juga pakai cluster sampling. Ini digunakan jika sampelnya, datanya itu sangat luas. Misalnya kita mau meneliti pendidikan anak SD di Jawa Tengah misalnya. Itu kan Jawa Tengah itu kan ada banyak sekali kabupaten ya. Nah, maka kita pakainya cluster sampling. Nah, cluster sampling itu ketika kita mau menentukan sampel dari objek yang sumber datanya sangat luas. Jadi biasanya kita menggunakan stratified random size. Stratified itu berstrata ya. Jadi dari banyak kabupaten tadi kemudian diambil beberapa aja, di tahapnya satu itu diambil beberapa bagian aja, beberapa daerah. Terus kemudian baru diambil sampel individunya. Nah, ini berstrata. Jadi kita ambil yang dari paling banyak, kemudian dari yang paling sedikit, kemudian yang rata-rata gitu. Atau kita bisa menggunakan stratified, artinya dari A kita ngambil berapa persen, dari E berapa persen, dari B berapa persen, dari D berapa persen, dari G berapa persen, dari H, artinya nanti berstrata. Kalau yang ini jumlah totalnya hampir 6, tergantung dengan rasio dari jumlah penduduknya. Kan masing-masing ini kan jumlah penduduknya beda ya. Nah, maka nanti rasio sampelnya juga mengikuti penduduknya yang banyak. Nanti kalau penduduknya yang banyak berarti sampelnya lebih banyak. Kalau penduduknya dikit berarti penduduknya makin dikit, lebih sedikit. Jadi ini kalau misalnya kita mau meneliti untuk suatu wilayah atau provinsi atau kabupaten. Nah, sedangkan tadi probability, kita sekarang punya non probability sampling. Ini adalah pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi tidak semua orang itu punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi kalau misalnya tadi kayak dari 200 kelas 5 itu tidak semuanya bisa dijadikan sampel. Misalnya apa? Misalnya dari 200 orang itu yang bisa dijadikan sampel itu hanyalah orang tua, yang anak-anaknya yang orang tuanya
bekerja sebagai polisi misalnya, berarti yang bekerja sebagai polisi cuma 10 orang, berarti yang 190 yang lainnya tuh nggak bisa dijadikan sampel, cuma yang bisa dipilih jadi sampel hanya 10 orang ini. Atau misalnya untuk anak-anak yang usianya 7 tahun misalnya, nah dari 7 tahun itu cuma ada 100 orang gitu, maka nanti yang dipilih ya cuma dari 100 orang itu tadi. 100 orang yang lain itu nggak bisa dijadikan sampel karena tadi tidak memberi peluang yang sama. Nah, non probability ini ada beberapa. Yang pertama adalah sampling quota. Sampling quota ini adalah menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi misalnya tadi saya mau meneliti terkait dengan motivasi belajar untuk anak-anak usianya 7 tahun. Nah, saya butuh sampelnya ini sekitar 200 data karena saya membutuhkan 200 data karena memang datanya ini harus banyak gitu. Maka kita harus nyari sampel sampai 200 data. Jadi kalau misalnya datanya belum sampai 200, maka kita belum selesai pengumpulan datanya. Jadi kuotanya harus sampai 200 data. Jadi kita harus milih atau harus nyari orang-orang siswa-siswa dari kelas 5 yang usianya adalah segitu misalnya, sampai kita dapat data 200. Atau kita juga bisa juga pakai sampling eksidental gitu kan. Sampling eksidental adalah berdasarkan kebetulan. Jadi siapa aja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Ini kaitannya kalau misalnya penelitian sosial ya, sosial. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan misalnya demo gitu kan, kita mau lihat urusan latar belakang mereka untuk kemudian demo itu seperti apa. Nah, nanti peneliti itu datang ke tempat demo, kemudian siapa yang secara kebetulan ketemu dengan peneliti, nah itu yang dijadikan sampel. Ini namanya teknik sampling accidental. Kalau di pendidikan memang nggak bisa pakai ini karena kalau di pendidikan mungkin kalau pakai accidental ini kurang tepat gitu. Jadi ketika kita mau teknik sampling itu harus dipastikan ketepatannya ya. Kemudian kita punya juga sampling purposive. Jadi ini teknik penataan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu maksudnya saya mau meneliti terkait dengan itu pelaksanaan atau kurikulum ya. Maka nanti sampel yang saya gunakan atau sumber data yang saya gunakan adalah orang-orang yang ahli pendidikan. Nah, ini untuk yang kualitatif itu biasanya pakai purposive sampling ini. Jadi karena kan pakai pertimbangan tertentu ya. Jadi kalau misal tadi saya mau pakai upaya guru dalam meningkatkan pembelajaran matematika, berarti kan pertimbangannya adalah sampel-sampel yang mau saya jadikan sampel teoritis adalah beliau-beliau yang memang punya peran, punya andil dalam pembelajaran matematika. Maka nanti sampelnya hanyalah orang-orang yang itu punya gitu. Jadi sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif. Nah, atau penelitian yang tidak dilakukan generalisasi, karena tadi yang kita gunakan sampelnya adalah orang-orang tertentu aja gitu, nggak bisa kemudian kita jadikan generalisir karena kan mereka ahli-ahli, misalnya ahli pendidikan, ahli guru matematika misalnya. Jadi nggak bisa pakai untuk generalisir, itu nggak bisa. Maka kita pakainya ini purposive sampling ini adalah untuk penelitian yang cocoknya adalah untuk penelitian kualitatif. Kemudian kita bisa juga pakai sampling jenuh. Ini adalah bila bertambah jumlahnya itu tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan memperoleh nilai informasi yang telah diperoleh. Jadi misalnya kita punya sampel 10. Kalaupun sampelnya ditambah jadi 5 lagi, ditambah jadi 11, jadi 12, itu tidak akan merubah hasilnya. Nah, kita sebutnya sebagai sampling jenuh. Sudah jenuh artinya jumlah sampel 10 itu sudah mentok gitu kan. Kalau mau ditambah lagi itu hasilnya tidak akan merubah. Hasilnya tidak akan berubah. Nah, ini sampel jenuh ini berbeda ya dengan sampel total. Jadi teknik pengambilan, kalau sampel total ini teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua gitu. Jadi pada saat kalau sampel total itu misalnya sensus gitu kan, harus semuanya itu dijadikan sampel gitu. Nah, kalau sampel jenuh itu berbeda dengan sampel total. Kalau sampel total itu tadi semua populasi, seluruh anggota populasi itu dijadikan sampel. Terutama kalau misalnya kita mau sensus atau jika populasinya di bawah 30. Jadi kalau jumlah populasinya siswanya di SD tersebut jumlahnya cuma 26 misalnya, berarti itu semua harus dijadikan sampel. Karena kalau kita pakai sebaran normal, kalau nanti ketika analisis ada namanya sebaran normal, itu harus datanya minimal 30 ya. Maka nanti kalau yang populasinya di bawah 30 itu berarti harus
diambil semua. Nah, dengan pengambilan sampel teoritis yang akan didapat unit baru dalam sampelnya sampai penelitian mencapai titik jenuh. Jadi kalau misalnya yang sampel jenuh itu tadi ketika kita sampel teoritis ya, itu akan didapat unit-unit baru. Unit-unit baru itu misalnya tadi subjek penelitiannya misalnya tadi cuma guru matematika misalnya. Kemudian kita tambah lagi jadi guru subjeknya, kita tambah lagi jadi guru IPA. Kemudian kita tambah lagi jadi guru sains misalnya. Dari 3 tadi kita dapat 3 subjek ya. Kemudian itu sudah jadi sampling jenuh karena tadi kita sudah dapat informasi dari 3 sudut pandang. Yang kita butuhkan memang dari 3 sudut pandang. Artinya kalau misalnya nanti guru IPA-nya kita tambah jadi 2, jadi 3 atau jadi 5, itu tidak akan merubah hasilnya. Nah, itu yang disebut dengan titik jenuh. Artinya sampling jenuh. Artinya cuma 3 tadi sudah benar-benar sudah mencukupi. Jadi kalau misalnya ditambah lagi itu tidak akan merubah hasilnya, tidak akan dapat hasil yang baru lah. Prinsipnya gitu. Jadi yang dimaksud dengan sampling jenuh itu. Sedangkan kalau sampling total itu semuanya. Kemudian untuk yang non probability ada lagi yang namanya snowball sampling. Jadi ini penentuan sampel yang mula-mula kecil ya, kemudian membesar karena peneliti merasa bahwa datanya belum lengkap. Maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Jadi misalnya ini kualitatif juga, pakai ini juga bisa. Jadi snowball sampling itu sampelnya saya baru 2, saya cuma 2 aja. Nah, dari 2 orang ini kalau misalnya saya punya daftar pertanyaan banyak ya. Nah, dari daftar pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab oleh 2 orang ini. Nah, kemudian saya nambah sampel lagi. Saya tambah lagi jadi 4 misalnya. Kemudian dari 4 orang ini ternyata belum dapat lengkap lagi. Saya tambah lagi jadi 8 misalnya. Nah, ini namanya snowball sampling itu kayak bola salju itu kan dari yang awalnya kecil kemudian jadi besar kan. Nah, ini sampel kayak gitu juga seperti itu. Jadi dari awal dia cuma sedikit aja terus habis itu jadi banyak dari mana. Ini biasanya untuk teman-teman yang di kualitatif itu pakai snowball sampling ini bisa karena tidak ditentukan dari awal ya. Jadi jumlah sampelnya tidak ditentukan dari awal, tidak kemudian ditentukan semua sampelnya ada 10 itu enggak. Karena dia sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang dia 2 aja udah cukup ya cuma 2. Tapi kalau 2 ini enggak cukup berarti nambah lagi nanti jadi 4 misalnya. Lalu nambah lagi jadi 8. Itu untuk yang penentuan, teknik penentuannya. Kemudian jumlah sampelnya berapa nih, saya butuh berapa nih untuk bisa dapat. Jadi misalnya saya mau pakai simbol random nih. Nah, tapi berapa orang yang perlu saya ada berapa orang yang bisa saya jadikan sampel. Nah, maka kita harus menentukan ukuran sampel ini terutama untuk kuantitatif ya. Maka ketika menentukan jumlahnya, sampelnya ada berapa, dari 200 ini harus berapa orang yang saya ambil. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah tingkat presisi suatu sampel atau kesalahan sampel. Ini penting karena ketika kita menentukan sampel kan kita berharap bahwa hasil dari sampel tadi itu bisa digeneralisir ke populasi. Tadi ya, ingat lagi yang gajah tadi ya. Agar tadi tidak seperti yang kita tadi, sampelnya orang butanya tadi diminta buat lihat gajah tapi ternyata hasilnya tidak bisa mewakili dari populasi. Maka ini juga nggak bisa diwakili, harus bisa mewakili populasi kan. Jadi misalnya untuk menentukan ya, kita harus menentukan sampling error-nya atau kesalahan sampel, atau ini prinsipnya adalah berapa sampel sih yang boleh salah gitu kan. Boleh salah, yang lainnya harus benar. Nah, ini berapa orang sih yang boleh salah. Contohnya adalah misalnya nih, kita punya 1000 mahasiswa. Nah, berdasarkan data dari KRS gitu kan, itu diperoleh bahwa rata-ratanya adalah 3,2. Nah, terus peneliti itu mau memastikan benar nggak sih 3,2 ini. Secara dokumentasi 3,2, tapi kalau misalnya saya ngambil sampel langsung ke mahasiswa kayak apa hasilnya. Nah, akhirnya peneliti cuma ngambil dari 100 mahasiswa. Nah, dari 100 mahasiswa itu ternyata rata-rata IPK-nya 3,1, kan beda ya dengan 3,2. Nah, berarti kan ada selisih nih, di 3,2 dikurangi 3,1 ada selisih 0,1 dibanding dengan tadi kan IPK awalnya kan 3,2, itu adalah 0,031 atau 3,1. Jadi tingkat kesalahan sampelnya adalah sebesar 3,1%.
Jadi dia kita bilang kesalahan sampelnya adalah 3,1%. Berarti dari peneliti tadi dia melakukan kesalahan sebanyak 3,1%. Nah, biasanya kan rata-rata populasi kan tidak diketahui. Jadi biasanya kita kan karena kita mau meneliti ya, baru mau diteliti, jadi biasanya rata-rata populasinya belum diketahui. Maka biasanya peneliti sudah menetapkan lebih dahulu tingkat presisi yang dikehendaki. Jadi kalau ini kan tadi ini ditentukan karena tadi rata-rata yang populasinya tadi kita sudah tahu. Nah, sedangkan biasanya itu kita belum tahu. Rata-rata populasi itu kita belum tahu. Maka kita langsung menentukan aja ini. Ditentukan aja rata-rata presisinya gitu kan. Nah, biasanya ditentukan dalam persen. Jadi kalau yang biasanya kalau kita untuk yang kuantitatif, kalau untuk penelitian eksperimen gitu kan, itu biasanya 1%. Artinya 1% dari jumlah populasi itu bisa salah. Sedangkan untuk penelitian yang non eksperimen, misalnya survei segala macam, maka kesalahannya adalah 5%. Jadi nanti ketika kita menentukan jumlah sampelnya itu adalah maksimal kesalahannya adalah 5%. Berarti artinya nanti hasil dari penelitian oleh si sampel tadi itu harus kesalahannya maksimal 5%. Nah, ini yang dimaksud dengan level of presisi. Kemudian ada juga yang namanya tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu berarti artinya adalah jika suatu sampel memiliki kepercayaan 95%. Kalau kepercayaan kan harusnya 100% ya. Nah, karena tingkat kepercayaannya 90%, berarti yang 5% tadi adalah kesalahan. Nah, berarti setiap 100 sampel ada 5 sampel yang salah atau tidak representatif. Jadi dalam pengambilan sampel kesalahan ditetapkan terlebih dahulu, biasanya menggunakan kesalahan 1% atau 5%. Seperti yang tadi ya, sama dengan yang tadi ya. Jadi kita bisa pakai confidence level atau pakai level of precision. Tapi prinsipnya adalah tadi, kalau kita mau ngambil 100 sampel maka bisa jadi ada 5 sampel yang salah atau tidak representatif. Nah, kita tentukan dulu dari awal. Kalau yang eksperimen biasanya pakai 1%, kalau yang non eksperimen biasanya pakai 5%. Kemudian derajat variabilitas dari suatu populasi yang variabilitasnya tinggi berarti sangat heterogen. Jika populasinya semakin heterogen maka sampelnya semakin besar gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau populasinya variabilitasnya rendah ya berarti nanti sampelnya jadi makin rendah. Nah, dalam populasi penelitian ada jumlahnya yang tidak diketahui, ada yang diketahui. Jadi kalau misalnya kita di sekolah kan populasinya kita bisa tahu ya, karena dari jumlah siswanya 200 misalnya. Nah, kita bisa tahu. Nah, sedangkan kalau yang ada jumlahnya misalnya dari sekolah-sekolah di seluruh SMA di seluruh daerah Jawa Tengah misalnya, bisa jadi nggak diketahui karena datanya bisa jadi nanti nggak sesuai gitu. Maka nanti perhitungannya harus memperhatikan kedua jenis populasi tersebut. Kalau populasinya tidak diketahui, kita menggunakan rumus Cochrane. Kalau populasinya diketahui, kita menggunakan Slovin atau bisa pakai Isaac atau Michael. Terus kalau misalnya nanti saya udah pakai Slovin, saya udah pakai Isaac Bu, terus ternyata jumlah sampelnya beda Bu, jumlah sampelnya yang ini 30, yang ini 35, yang saya ambil yang mana? Maka yang diambil adalah yang jumlahnya paling besar, karena makin besar sampel gitu kan, itu berarti datanya nanti makin bagus. Jadi memang sebenarnya sampel itu kalau bisa memang lebih banyak ya, makin banyak gitu kan, karena datanya nanti makin bagus ya. Tapi karena tadi kembali lagi karena memang nggak bisa atau keterbatasan ini biaya dan segala macam, maka ya kita pakai ini yang kita hitung beberapa aja gitu. Tapi prinsipnya kalau misalnya nanti kalian menghitung dengan beberapa teknik gitu kan, pakai Slovin atau pakai Isaac Michael, maka nanti diambil yang jumlahnya paling besar. Contohnya gimana Bu? Jadi contohnya kita misalnya saya pakai rumus Slovin ya. Rumus Slovin itu seperti ini. N ini sampel, N besar ini populasi. Nah, berarti kalau mengambil sampel itu adalah populasi dibagi 1 plus jumlah populasi dikalikan dengan ini ketidaktelitian tadi yang kesalahan tadi ya 5% atau 1%. Misalnya kalau tadi kita kalau yang non eksperimen kita pakainya yang 5%, maka nanti kita lihat jumlah sampelnya tadi berapa. Misalnya kita populasinya ada 30, nah berarti jumlah sampelnya berapa orang nih? Nah, dari 30
kita ambil kita hitung 30 dibagi 1 plus 30 kali 0,05, karena 5% kan 0,05 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 27,9. Sampelnya ada 27,9, Bu. Nah, karena kita berbicara terkait dengan orang, sampelnya kan dari satu orang, kan nggak mungkin orangnya 27,9. Nah, 0,9 nya dari siapa gitu. Maka nanti N-nya ini dibulatkan jadi 28. Jadi respondennya itu dibulatkan menjadi 28 responden. Nah, ini juga sama. Misalnya kita tadi punya berstrata tadi ya. Sampel yang diambil dari populasi berstrata dengan kesalahan 5% misalnya. Kesalahannya 5%. Populasinya ada 1000 gitu kan, dengan persebaran yang S1 itu 50, yang SD itu 300, yang SMK 500, SMA 300, kemudian yang SD 50 ini kan. Nah, berdasarkan perhitungan ini dari 1000 tadi kita bisa dapat sampelnya adalah 278. Nah, 278 ini diambilnya dari mana aja? Nah, kita ambil dari proporsinya ini. Jadi ini berapa sih? Totalnya kan 1000. Nah, ini proporsi yang dari S1 kan 50 populasinya 1000, berarti 50 per 1000 kali 278. Kemudian ini juga 300 per 1000 kali 278, 500 per 1000 kali 278. Nanti akan dapat ini, proporsinya akan sama dengan ini. Jadi nanti kalau yang di proporsionate itu jumlah sampelnya ini harus proporsional ya. Jadi kalau SD nya 500, jadi misalnya ini paling banyak kan SMK 500, maka yang nanti yang dijadikan sampel dari SMK juga sampelnya yang paling banyak. Yang di SD cuma 50, berarti nanti ketika dijadikan sampel juga dia paling sedikit. Jadi proporsional. Jadi dari populasi proporsional, dari sampelnya juga proporsional. Nah, sedangkan kalau misalnya tidak berstrata, artinya sama-sama kelas 5, nah nanti bisa kalian jadikan ini, kalian campur. Terus kalau misalnya kelas 5A, B, C, D, E, F, G, Bu, gimana Bu? Nah, nanti tetap sama. Kalau 5A, B, C, D, E, F, G berarti kita pakai strata. Karena kelas A, B, C, D, E, F, G kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Maka nanti kita harus pakai yang proporsionate. Tapi kalau misalnya kelas 5 cuma satu kelas, nah kita langsung pakai simple random. Tapi karena dia kelasnya A, B, C, D, E, F, G, maka nanti kita harus pakai ini proporsionate. Gitu ya. Itu untuk teknik sampling. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung ke saya. Dari saya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.